I support your plan to end the war in Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza. Gaza. Oke, Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas informasi yang menarik datangnya dari Netanyahu dan Trump dalam pertemuan mereka. Dan hari ini resmi bahwa Trump Netanyahu sepakati rencana perdamaian di Gaza. Dan yang menarik dalam kesepakatan ini disampaikan langsung oleh Netanyahu bahwa kesepakatan ini memastikan keamanan Israel dan Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel, dan kekuasaan Hamas sudah dilucuti dari Gaza. Dan rupanya kesepakatan ini memastikan semua sandera-sandera Israel itu dibebaskan, ya, dan Israel akan hidup damai, hidup berdampingan dengan Gaza. Kita akan lihat bagaimana pernyataan resmi dari Netanyahu. Dan sebelumnya kawan-kawan, Anda bisa subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tergerak hati untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Dan berkat dukungan kalian semua, kita bisa menyalurkan berkat juga bagi beberapa hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di desa-desa. Terima kasih untuk dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavianus Rihi, selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang, mengucapkan banyak terima kasih pada Sobat Waras Pavel 88 Channel yang menopang, membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di Dusun Mobokul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Taking a critical step towards both Saya yakin hari ini kita mengambil langkah penting ending the war in Gaza untuk mengakhiri perang di Gaza dan menyiapkan landasan and setting the stage for dramatically advancing bagi kemajuan perdamaian yang dramatis di Timur Tengah. peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East. Dan saya pikir di luar Timur Tengah, negara-negara Muslim Very important Muslim countries. yang sangat penting. I support your plan to end the war in Gaza, Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza which achieves our war yang akan mencapai tujuan perang kita. aims. It will bring back Rencana ini akan membawa kembali semua to Israel all our hostages, sandera kita ke Israel, membongkar kemampuan dismantle Hamas's military capabilities, militer Hamas mengakhiri kekuasaan politiknya, end its political rule, and ensure that Gaza dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi never again poses a threat to Israel. menjadi ancaman bagi Israel. Ya, jadi Sobat Waras, Trump dan Netanyahu menyepakati rencana perdamaian di Gaza. Dan rupanya rencana perdamaian ini sudah tidak melibatkan Hamas. Apapun keputusan yang telah diambil oleh Netanyahu dan Trump, Hamas tidak boleh menolaknya. Begitu kira-kira kawan-kawan. Ini Perdana Menteri Israel dan juga Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut. Jadi Hamas harus menerima rencana itu. Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel
yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan. Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih. Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Jadi Hamas tidak boleh lagi ada pemerintahan di Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan. Berbicara dalam konversi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai hari bersejarah bagi perdamaian. Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan Amerika Serikat untuk menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut. Ya, jadi resikonya kalau Hamas tidak menyetujui ini, maka Amerika yang akan ikut turun tangan mendukung Netanyahu ya, atau mendukung Israel untuk memusnahkan Hamas ya, kira-kira begitu. Otoritas Palestina yang memerintah tepi barat yang diduduki Israel menyebut upaya Presiden Amerika Serikat tersebut tulus dan penuh tekad. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka memperbaharui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan dan mitra guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza dan pembebasan sandera dan tahanan. Lalu, proposal tersebut jika diwujudkan akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa garis pertempuran yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi. Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka, adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas. Demikian bunyi rencana tersebut. Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, bantuan penuh akan segera dikirim ke jalur Gaza. Amerika Serikat juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan. Ya, jadi rupanya Amerika Serikat akan ikut mengelola Gaza. Berarti memang Hamas akan benar-benar disingkirkan dari sana, kawan-kawan. Disebutkan bahwa sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis akan memerintah dengan pengawasan dan supervisi Badan Transisi Internasional baru yang disebut Dewan Perdamaian yang akan dipimpin oleh Trump. Jadi Trump yang akan memimpin langsung. Mantan Perdana Menteri UK Sir Tony Blair akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang akan diumumkan. Sir Tony menyebut rencana tersebut berani dan cerdas. Lalu Perdana Menteri UK Sir Keir Starmer menyambut baik rencana tersebut. Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya. Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa, ujar Sir Keir. Lalu Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji proposal tersebut dengan mengatakan Prancis siap berkontribusi dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera. Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan berdasarkan solusi dua negara, kata Macron. Jadi memang ini sebenarnya usaha untuk melucuti kekuatan Hamas di sana, karena solusi yang diberikan oleh Amerika Serikat bahwa
Trump sendiri yang akan memimpin pemerintahan baru yang akan dibentuk di Gaza. Tidak lagi Hamas yang berkuasa, tetapi Amerika dan juga sekutu-sekutunya yang akan mengelola tempat tersebut sehingga bersih dari terorisme. Itulah yang membuat akhirnya Trump dan juga Netanyahu sepakat untuk perdamaian di sana. Bagaimana menurut kawan-kawan? Bantu share dan viralkan. God bless and bye-bye. Salam.